Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan cek saham BBNI. Untuk saham BBNI hari ini turun ya. Oh, naik sih. Secara keseluruhan naik 1,1% ke level 8.600 karena untuk saham BBNI hari ini open gap atas. Jadi untuk saham BBNI kemarin kan close di 8.500, hari ini opennya di 8.675 ya, sempat naik turun naik ya, dan plusnya di 8.600. Secara keseluruhan sih ditutup surplus 1,1%. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. BBNI ya, untuk hari ini asingnya net by 14,3 M dan BBNI untuk hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini didistribusi oleh PDBB, jadi yang distribusi ini PD versi lokal, dan yang masuk untuk asingnya untuk asingnya ada AK, BK, kemudian yang keluar untuk asingnya ada BBRX ya. Jadi BBNI secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Belum ya, asingnya sih net buy, cuman lokalnya masih distribusi. Kemungkinan untuk besok gimana untuk saham BBNI? Perhatikan saya area sini ya, 8550. Kalau di area sini ada yang jaga harga untuk saham BBNI, mudah-mudahan bisa konsolidasi di atas supportnya. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga di area sini, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BBNI. Dan untuk menurut saya sih untuk besok untuk BBNI di awal market gimana ya? Hari ini yang jadi market maker utamanya di BBNI adalah PD-nya Nasdaq 72M ya. Mungkin sih masih konsolidasi dulu atau kita lihat aja besok Jumat untuk saham BBNI ya. Di awal market jangan buru-buru entry, tapi tetap disclaimer. Siapa tahu bisa turun lagi ke area 8550. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini naik sih ya. Jadi untuk saham Arto hari ini digoreng naik 15,1% ke level 3.200. Kira-kira besok gimana untuk saham BBNI ya? Untuk saham Arto ya, sorry bukan BBNI, untuk saham Arto kira-kira besok gimana? Jadi hari ini naik 15,1% ke level 3.200, tapi belum nyentuh resisten ya. Jadi untuk resistennya masih di 3280. Kira-kira besok apakah bisa breakout atau ini cuma technical rebound aja? Kalau kita cek untuk saham Arto hari ini aslinya net buy 24M. Hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan CS AKRX masuk ya. CS-nya itu CS versi lokal. Ya, untuk CS lokal masuk 10,2 M dan untuk aslinya yang masuk ada AKRX CC ya. Dan untuk Arto ini di harga saat ini kalau kita bicara bandarmologi gimana ya? Soalnya untuk saham Arto itu ada asing kalau nggak salah itu nyangkut lumayan di atas ya. Cuman untuk harganya itu emang cenderung bergerak downtrend. Jadi untuk besok sih pertimbangkan aja area sini ya. Apakah bisa breakout di atas 3280 atau enggak, ini area resistennya. Kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu, takutnya masih melanjutkan tren bearishnya untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Kalau untuk hari ini sih market utamanya MGYP, keduanya net sell ya. Ini naik mungkin karena asingnya masuk. Jadi untuk besok Senin untuk besok Jumat untuk saham Arto mending gimana ya?
Ini sih udah naik cukup tinggi. Kalau mau entry di harga saat ini sih ya nanggung, mending tunggu breakout aja ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Arto. Perhatikan area sini kalau besok masih naik 3280, 3290. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Nah, selanjutnya kita cek saham BBTN. Dan untuk saham BBTN hari ini naik ya, naik 1,6% ke level 1250. Kira-kira besok gimana untuk saham BBTN? Setelah kemarin turun ke area 1210, hari ini naik. Kalau kita cek untuk transaksinya BBTN hari ini, BBTN hari ini net sell 9M ya. Jadi untuk BBTN hari ini net sell 9M dan hari ini BBTN tanggal 12 Januari secara keseluruhan ada yang distribusi ini si BB, jadi walaupun naik ada BB yang murni jualan hari ini di saham BBTN. Net sell 10,4 M ya untuk BB-nya, dan gimana ini? BB yang jualan itu BB lo asing, jadi perlu hati-hati untuk BBTN besok. Secara keseluruhan juga hari ini belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget. Market maker utamanya CPMG, YP ke BQ, ketiganya net buy. Jadi kemungkinan ini sih yang bikin naik sedikit, walaupun sedikit untuk saham BBTN ya. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya masih konsolidasi di bawah. Jadi kalau dari segi valuasi sih lumayan murah ya. Tapi ya disclaimer untuk harganya kita nggak tahu mulai reboundnya kapan. Mungkin nunggu suku bunganya turun, karena untuk saham BBTN ini gimana ya, ini kan perusahaan perbankan itu yang kebanyakan dipakai oleh KPR ya, jadi mungkin karena suku bunganya naik dan menjadi beban tersendiri para debitur untuk bayar bunga ya, jadi rawan kredit macet atau gimana, mungkin seperti itu sih. Cuman sekilas saja itu, cuman ke depannya gimana kita ikuti aja perkembangannya. Tapi kalau menurut saya untuk besok masih konsolidasi di bawah. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Untuk saham ADMR hari ini naik cukup tinggi ya, 6% lebih ke level 1575. Kira-kira besok gimana untuk saham ADMR? Hari ini berhasil breakout di range konsolidasi bawahnya ya, berhasil breakout di atas 1535. Jadi untuk 1535 sudah jadi support ADMR untuk hari ini. Dan resistennya ada di 1630. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya ADMR. Untuk ADMR hari ini aslinya net buy 15,5 M. ADMR ya, hari ini tanggal 12 Januari. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini ada YU CS masuk, dan YU-nya ini YU versi asing. AK juga asing masuk 3,4 M. Untuk YU versi asing ini kita bisa lihat bareng-bareng 100% transaksinya buy. Jadi tidak melakukan selling sama sekali untuk YU versi asing. Dan hari ini sih diakumulasi untuk ADMR. Semoga saja untuk besok bisa breakout di atas resistennya. Jadi untuk resisten terdekatnya ada di 1630. Perhatikan level ini bisa breakout di atas itu, berarti untuk saham ADMR kembali lagi berada di range konsolidasinya di area 1635 sampai 1725. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini koreksi ya, setelah kemarin asingnya masuk, hari ini turun. Apakah asingnya keluar? Coba kita cek untuk saham Bumi hari ini. Bumi hari ini net buy 6,6 M dan Bumi hari ini tanggal 12 Januari. Secara keseluruhan sih walaupun koreksi turun, hari ini ada ZP yang masuk 32 M di saham Bumi, dan ZP-nya ini ZP versi asing. Ya, jadi untuk ZP asing masuk 29,5 M. Untuk asingnya yang keluar ada AKBK ya. Cuman secara keseluruhan sih walaupun turun ya, ini ya kalau menurut saya sih lumayan bagus ya, karena untuk
ZP-nya langsung masuk lumayan banyak 32,2 M ya, ZP asing dan ZP lokal. Untuk ZP lokalnya hari ini masuk 2,6 M. Kira-kira besok gimana untuk ZP untuk saham bumi ya? Kalau menurut saya sih masih konsolidasi di bawah karena apa ya? Karena belum ada isu mungkin ya. Nunggu ada rumor yang bagus untuk saham bumi baru digoreng atau paling enggak ya nunggu market makernya. Soalnya untuk saham bumi ini dari segi fundamental itu ya semakin ke sini semakin bagus lah ya. Dari equity-nya naik terus, dari segi utang juga turun. Jadi dari segi valuasi sih semakin bagus untuk saham bumi. Cuman kalau lihat transaksi hari ini gimana ya untuk besok? Kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi malah bisa nguji resistennya di 155. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam hari ini naik 2,9% ke level 2130. Kira-kira besok gimana untuk saham Antam? Hari ini berhasil breakout di atas resistennya 2100. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini saham Antam hari ini asingnya masuk lumayan banyak ya, 44,6 M net buy asingnya di saham Antam ya. Secara teknikal juga ini berhasil breakout di atas resistennya. Cukup bagus untuk saham Antam. Ada kemungkinan sih kalau asingnya belum keluar ya akan ngejar gimana ya untuk resisten selanjutnya di area sini. Setelah histori untuk resisten selanjutnya di 2220 berhasil breakout di atas itu berarti ke 2270 untuk saham Antam. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Antam. Antam untuk hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan ada DR yang masuk 40 M ya, dan DR ini DR versi lokal sih. Jadi untuk lokalnya ada yang akumulasi untuk asingnya net buy. Jadi kemungkinan ini yang bikin saham Antam hari ini naik cukup tinggi 2,9%. Mudah-mudahan untuk besok bisa ke area sini aja. Kalaupun koreksi perhatikan saya level 2100 ini support untuk Antam saat ini. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini walaupun candlenya hijau minus ya, soalnya untuk saham Telkom itu hari ini open gap bawah. Tadi itu open di area 3790 ya, sempat turun dikit langsung naik. Kira-kira besok gimana untuk saham Telkom? Kalau kita cek transaksinya hari ini TLKM ya, untuk Telkom hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan aslinya net sell 34,5 M ya. Aslinya net sell 34,5 M. Untuk aslinya yang keluar ada AK, BK, ZP, CS, RX ya. Jadi untuk aslinya masih net sell. Untuk yang masuk untuk aslinya ada KZ, JU. Untuk KZ versi asing masuk 54 M, YU masuk 25 M. Kalau secara teknikal kalau menurut saya gimana ya untuk saham Antam, karena kalau dari segi histori sih harga saat ini, harga di bawah 4.000 itu lumayan menarik ya untuk saham Antam. Tapi dari tanggal 6 Desember itu pergerakannya cenderung bergerak perlahan ya, naik cuman perlahan. Ya kita lihat aja besok. Kalau besok masih dijaga harganya di atas 3820, ada kemungkinan untuk saham Telkom bisa ke area 3960 ya. Perhatikan saya level ini support Telkom saat ini, dan ini resisten Telkom saat ini 3960 dan support tertekannya ada di 3830. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini naik ya. Untuk saham ASI hari ini naik, harganya dijaga ya, support di 5250 hari ini untuk harganya dijaga lagi di atas itu. Kira-kira besok gimana untuk saham ASI? Hari ini open gap bawah ya. Jadi untuk saham ASI hari ini open di 5200 dan ditarik naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ASI
ASI hari ini asingnya net buy 13,1 ya. Jadi untuk hari ini asingnya masuk 13,1 M net buy ya. Setelah kemarin beberapa waktu terakhir net sell, hari ini net buy untuk asingnya di saham ASI. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. ASI hari ini tanggal 12 Januari untuk asingnya di saham ASI yang masuk ada BK, CCCS, BK masuk lumayan banyak 64 M, CSC masuk 23 M, CS masuk 10,4 M, dan untuk asingnya yang keluar hari ini ada BP, KZ, GW, AK, ZP ya. Jadi asingnya mulai masuk, yaitu cukup menarik untuk saham ASI. Mudah-mudahan nggak lama lagi mulai rebound ya. Mengingat dari segi histori juga ini koreksinya sudah lumayan dalam untuk saham ASI ya. Semoga aja nggak jebol atau nggak breakdown di bawah 5225 untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau menurut saya sih untuk besok mungkin di awal market mudah-mudahan masih bisa naik ya, ngejar muji resistennya di 5525. Kalaupun koreksi ya supportnya di sini 5250. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Oke, ini support kuatnya untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Untuk saham BSBK hari ini naik ya, naik lagi. Setelah kemarin naik, hari ini naik 7,8% ke level 165. Kira-kira besok gimana untuk saham BSBK? Apakah masih bisa naik lagi? Kalau kita cek untuk transaksinya gimana dengan market maker utamanya si ZP BSBK. BSBK hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini. Market maker utamanya masih PG, cuma untuk PG-nya net sell 196 juta ya. Jadi untuk PG-nya cenderung trading, jadi naiknya saham BSBK ini nggak ada yang akumulasi untuk hari ini. Jadi perlu hati-hati. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 11, PG-nya masih net buy 10,5 M ya. Cuman ya gimana ya untuk saham BSBK, takutnya sekali turun itu nggak bisa keluar ya. Kalau kita cek dari tanggal 9 Januari untuk PG udah net buy 26,2 M ya. AVG-nya untuk PG dari 9 Januari dari bawah sini ya. Untuk AVG-nya si PG itu ada di harga 144. Ya, jadi kalau mau entry di harga saat ini sih terlalu beresiko. Mending kalau mau entry itu ya di mana ya? Kalau kita cek untuk waran BSBK-nya hari ini harganya Rp3 ya. Jadi untuk support hitung-hitungannya ya, untuk support kuat untuk BSBK itu harga penebusan ditambah harga waran berarti 125 ditambah 3 berarti 128 ya. Ini sih support kuatnya 128 up. Dan harga AVG-nya si PG ya dari kemarin tanggal 9 Januari itu di level 144. Jadi kalau mau entry sih bagusnya ini antara 128 sampai 144. Kalau di harga saat ini sih takutnya nanti kalau dibanting kan ya kita juga nggak tahu. Soalnya untuk PG dan market maker yang lainnya udah taking profit di harga atas. Oke, itu untuk saham BSBK tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham WMUU hari ini gimana? Terbang ya. Jadi untuk saham WMUU hari ini naik 25,49% ke level 64. Kira-kira besok gimana untuk saham WMUU? WMUU. Kalau kita cek siapa yang hari ini nerbangin WMUU ya. WMUU hari ini tanggal 12 Januari
Secara keseluruhan naiknya ini malah disertai dengan distribusi ya. Jadi perlu hati-hati walaupun naik 25% ini kita bisa lihat bareng-bareng. YP net sell 3,4 M, TP net sell 2,2 M ya. Jadi market maker utamanya YP ya. Jadi untuk WMU hari ini naiknya itu disertai dengan distribusi ya. Perlu hati-hati. Kemungkinan untuk besok gimana? Apakah hari ini cuma technical rebound aja untuk saham WMUU? Hari ini kalau lihat transaksi hari ini sih mending untuk besok wait and see aja dulu ya. Walaupun kalau market maker utamanya di awal market langsung ngakak, ya ada kemungkinan naik. Cuman takutnya kalau turun ya bisa jadi ARB untuk WMU karena untuk hari ini pun naiknya itu disertai dengan distribusi. Oke, itu untuk saham WMU. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Yang udah floating profit perlu hati-hati untuk saham WMU besok Jumat ya. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita yang part 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.